model yang satu ini tinggi, eksotik, dan pekerja keras. Dan dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi sekali. Namanya Laura Mulyadi. Nah, aku akan ngobrol bersama dengan Laura seputar karirnya Laura dan semua kegiatan Laura selama ini. Tapi jangan lupa sebelum nonton tayangan berikut ini, subscribe, like, dan komen ya. Hai Laura. Hai semuanya. Halo. Kamu lagi ngapain nih sekarang? Apa kabar? Baik-baik. Kamu gimana kabarnya? Kepada Tuhan baik. Nah, aku pengen tahu nih, ceritain dong sama kita, sama teman-teman ini juga, awal karirnya Laura, terus sama up and down-nya di dunia modeling. Jadi sebenarnya pertama, aku nggak pernah punya mimpi sih pengen jadi model atau kepikiran kayak gitu, nggak ada. One day, saat itu aku di gereja, ada satu kayak koko-koko gitu datangin aku abis kelar misa waktu itu. Terus nanya, oh kamu namanya siapa, apa, gini. Oke, terus beliau kasih kartu nama ke aku. Terus beliau bilang, kalau memang misalnya kamu pengen coba, datang ke kantor, nanti kita test shoot, and then kalau kamu oke, kita lakukan photoshoot. Koko itu, yang waktu itu... Mana nih, sorry, aku potong, ini di mana nih kejadiannya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Oke, yeah. Terus. Jadi yang aku waktu itu kan pikir koko ya, pria tersebut adalah Mas Erwin Parengkuan. Oh ya Allah. Jadi, beliau datengin aku, terus akhirnya aku bilang ke mami papi, kebetulan di keluarga aku kan nggak ada sama sekali yang ngerti tentang dunia entertainment, modeling apa gitu. Papi langsung stunning, langsung apa ini gitu. Tapi mami waktu masih muda, lebih muda aja. Dulu kan mami belajar cutting kan, styling. Jadi mami tuh dulunya hairstylist. And then mami pernah dipakai sama Om Rudi Hadiswarno untuk modelnya juga. Jadi mami bilang kenapa nggak dicoba gitu loh. Ini kan kesempatan. Datanglah. Waktu itu akhirnya aku coba foto sekali masuk majalah. Itu waktu itu aku umur jalan 14 tahun ya. Terus tapi habis itu stop. Nggak sama sekali, karena papi bilang kayaknya you have to finish your study first, karena pendidikan paling penting gitu. Jadi nggak dibolehin, waktu itu belum diizinin. Akhirnya pas aku umur mulai masuk SMA deh, itu kan karena aku nggak pede ya kak, kulitnya gelap. Dulu rambut aku tuh nggak kayak gini, cepak, jerawatan, semuka, semua parah deh pokoknya. Nggak pede, akhirnya aku jadi bungkuk. Terus papi bilang, ya udah deh sekolahin aja anak ini sekolah modeling gitu. Kenapa? Tadinya papi tuh bukan niat supaya aku berkarir jadi model ya, enggak. Supaya ketemu orang-orang yang tinggi juga, asumsinya gitu. Akhirnya sekolah modeling, nah di situ aku ketemu Mas Haji, terus aku ketemu Kak Arzeti, ketemu Kak Oki, Asokawati. Nah dari situ beliau lah yang bilang, oke, dicoba aja lah gitu, mau enggak? Tapi kamu harus ini. Akhirnya aku sempat lah beberapa kali show, tapi habis itu juga stop lagi, karena kebetulan syukur pada Tuhan aku dapat beasiswa ke Belanda. Nah pergilah aku ke Belanda belajar, di situ aku menggamuk. Berhentilah semua mimpi itu. Tapi ya namanya jalan Tuhan ya kak, kita nggak pernah tahu. Makanya kalau memang ada kesempatan, kenapa nggak kita coba gitu loh, sekecil apapun. Mau berhasil, mau gagal, buat aku paling nggak dalam hidup aku tuh moto aku, yang penting kamu udah nyoba. Menyesal karena aku gagal dan nggak bisa, memang udah mentok, daripada aku nggak nyoba sama sekali gitu. Nah pas aku gendut, itu kan aku lagi sekolah tuh. Keluarga aku kan biasa aja kak, jadi aku mau nggak mau harus ada kerja part time. Nah, waktu itu aku kerja di salah satu restoran di Belanda. Salah satu tamunya itu ternyata bilang ke aku, ngasih kartu nama, terus bilang pas aku lagi memang gemuk ya, waktu itu berlebihan berat badannya, aku naik kurang lebih hampir 20 kilo adalah waktu itu. Beliau bilang, okay, Lau, if you really want to be a model, come and see me at my office. Beliau namanya Emily Bowman.
Jadi khusus modeling agency, catwalk, dan foto katalog waktu itu. Terus aku mikir, ya ampun, kenapa nggak dicoba ya? Toh juga emang aku udah kelepasan sih makan dan gaya hidup aku waktu itu. Akhirnya aku coba, syukur pada Tuhan 6 bulan aku berhasil ngurangin kurang lebih 32 kilo. Terus akhirnya diajarin modeling sama Emily dan staffnya, mulai show, dan actually aku tambah cinta dunia ini gitu loh. Habis itu pulang ke Jakarta, aku pikir ya kenapa nggak dicoba dan dilanjutin. Itu waktu mulai start yang dulu, yang pertama yang tadi Laura cerita itu kan awalnya ketemu sama Erwin, kemudian akhirnya ikut masuk modeling school, terus akhirnya ketemu sama Aji Notonegoro, ketemu sama Arzeti, ketemu sama Oki Oskawati. Itu tahun berapa ya? Terus sama berat badannya kayak gimana waktu itu? Apakah udah ideal jadi model ataukah belum gitu? Karena kan habis itu kamu kan ke Belanda nih langsung menggemuk gitu. Ceritain deh, itu gimana? Tahun berapa? Waduh, tahun berarti ketahuan ini umur KTP. Iya, itu aku waktu itu umur 17. Itu kurang lebih tahun 2003 ya, pokoknya atau 2002 ya. Aku masih SMA waktu itu. Dan belum, kalau berat badan untuk ideal proporsional untuk model runway belum sebenarnya. Jadi memang masih justru beliau-beliau ini yang bilang, oke lah, gini caranya kalau memang kamu mau di catwalk, kamu harus ini. Kamu harus coba olahraga ini, gitu. Dan untuk ngatur pola makan, waktu itu ada yang bantuin aku juga, Mbak Nila namanya. Nanti kapan aja tahu Mbak Nila? Iya. Nah, Mbak Nila itu yang, gimana Laura, kamu serius nggak? Kalau kamu serius, ya berarti kamu hari ini, minggu ini gimana perkembangannya, berat badannya, gitu. Biasalah. Kalau Mas Aji sih bilang, yang penting badannya tone. Maksudnya kamu tuh jangan kurus, terutama nggak sehat ya, itu sih. Nah, jadi akhirnya aku tetap jalanin olahraga aku, tetap jalanin semuanya. Makanya, pas aku selesai SMA, terus ke Belanda, aku tuh tampil di Belanda, Kak. Iya. Belanda semua ini, jadi aku pas nyampe Belanda tuh jeng gitu sebenarnya. Tapi karena pas nyampe sana, terus aku culture shock kan, aku kayak, aduh bahasa Inggris aku pas-pasan waktu itu, terus bahasa Belanda nggak bisa, kayak, and actually aku tuh bukan extrovert orangnya, jadi a little bit introvert gitu, jadi susah kenal dan ngobrol sama orang di awal. Jadi pas awal aku sempat agak shock, culture shock, dan makanin coklat terus. Jadilah aku naik berat badannya. Banyak makan coklat, jadi berat badannya jadi membesar ya. Coklat, frikanda, dan aku nggak bisa masak waktu itu. Terus itu apa yang akhirnya membuat kamu balik lagi ke Indonesia dan start lagi mau jadi model gitu? Jadi sebenarnya pas aku selesai untuk di Belanda itu, aku dapat kesempatan untuk lanjutin sekolahku kan, beasiswa untuk S2 waktu itu. Tapi belum aku ambil. Jadi emang waktu untuk S2 itu dikasih rentang waktu kurang lebih 1 atau 2 tahun, aku agak lupa deh, untuk apply lagi. Nah, saat di Belanda itu, aku kan udah pernah coba untuk ke Paris, show di sana, dengan agency favorite model ini kan. And I actually love the job. Jadi aku benar-benar mulai mencintai pekerjaan aku gitu. Pas balik ke Indonesia, karena aku pernah di antara aku kuliah, itu aku balik dan join Putri Indonesia waktu itu. Nah, di situ aku dapat teman-teman Putri yang bilang, Lau, mau nggak coba ada casting ini, ada ini. Mulai coba dong. Gitu mulai coba, aku pikir gini, I did it in Holland gitu, maksudnya di negara lain. Kenapa aku nggak bisa coba di Indonesia? Dan awal-awalnya itu penolakannya banyak banget, Kak, dan aku selalu ditolak. Nah, kalau aku tuh orangnya, it's okay kalau aku ditolak, tapi palingnya aku tahu kenapa gitu. Apakah ini karena ada kekurangan dari aku, atau memang ada faktor lain di belakangnya yang memang udah bukan rezeki aku lah ibaratnya kalau orang ngomong gitu. Tapi akhirnya aku mikir, enggak kok, aku pasti bisa. Akhirnya aku coba, nah aku delay, aku punya sekolah, so bilang this is my dream now, karena kan namanya kita mimpi, kita pasti ada perubahan ya Kak. Di situ mimpi aku berubah, dan aku bilang, I actually want to do this in my life, aku pengen jadi professional model. Akhirnya aku jalanin, orang tua juga waktu itu sempat nanya sih, kamu yakin gitu, kamu mau jalanin ini? So, aku bilang, iya karena ini bukan hobi, modeling is not a hobby. Modeling buat aku itu suatu pekerjaan. Jadi menurut aku udah selesai sekolah, aku akan menjalankannya. Akhirnya aku belajar,
Dan ketemu Kak Panca waktu itu, terus udah gitu jalannya masih gerabak-gerubuk. Aku ingat banget waktu itu show, terus udah GR, jalan aku masih jelek banget. Show buat salah satu anniversary majalah deh, itu sama masih ada senior-senior aku. Terus Kak Panca pakai mic, bilang, Laura, habis ini bertemu aku. Oke, ternyata bertemunya aku inget banget nih. Ketemunya itu di tempat makan, kita di salah satu show-nya tuh di Ballroom Hotel. Di tempat makan, ada prasmanan gitu. Aku disuruh jalan bolak-balik sama Kak Panca di depan semua senior. Terus Kak Panca bilang gini, kalau kamu jalan yang gak bagus, kamu saya cancel dari show kali ini. Oke. Nah, jadi actually that one is good. Kalau buat aku itu pembelajaran gitu loh, dan itulah proses yang aku alami, dan aku bersyukur banget aku bisa di titik ini sekarang. Kembali lagi soal proses Laura ke dunia modeling ya Laura ya, itu up and down-nya gimana sampai akhirnya kamu bisa menjadi seorang top model sekarang ini gitu? Dari awal sih, aku udah punya mental, ya kalau memang misalnya ditolak, it's okay. Mentalnya harus kuat, karena kalau nggak kuat, nggak akan bertahan kalau menurut aku. Dan kembali lagi, kerjaan aku modeling, itu kan kita memberikan jiwa ya terhadap koleksi yang dibawakan. We actually mengikuti gambaran, kita menghidupkan ilustrasi dan gambaran dari desainer atau produk yang dibawakan. Jadi misalnya kalau misalnya aku datang casting dan nggak diterima, padahal aku merasa atau mungkin aku bertanya dan evaluasi, jalan aku udah bener belum ya? Ada yang salah nggak ya? Tapi kalau tidak ada yang salah dan memang tidak diterima, buat aku it's fine. Aku nggak yang merenung, aduh kenapa kali ini aku nggak dapet, aku nggak gitu sih. Karena mungkin in my mind, mungkin Kak Panca habis ini bisa jelasin lagi ya. Kalau buat aku, ya mungkin kali ini aku belum cocok aja dengan koleksi dari desainer tersebut atau dari produk tersebut. Ya nggak masalah gitu. Itu aku pegang terus sampai sekarang. Kamu boleh naik, kamu boleh di atas, tapi bukan berarti, oh ya everyone has to use you. Nggak juga gitu loh. Memang at the end of the day, mereka klien. So, pertama kalau soal penolakan, itu kan buat aku belajarnya adalah, kita harus tahu, kenapa kita ditolak? Apakah memang kita tidak sesuai dengan apa yang klien inginkan, atau misalnya tidak proporsional badan kita, misalnya ukurannya, banyak faktor-faktor gitu. Jadi ditolak oke, tapi you have to know why. Itu untuk mempelajari diri kamu. Mungkin alasannya kayak dulu aku banyak banget ditolak karena jalan aku tuh beradak beruduk gitu. Aku belum tahu, aku jalan kebaya nggak bisa, jalan bridal nggak bisa. Ya kalau misalnya aku dipakai tiba-tiba mengecewakan, akhirnya orang nggak mau pakai lagi gitu loh. Kalau memang ada sesuatu dari diri kita yang bisa kita perbaiki, atau misalnya kita lagi jerawatan nih, terus ditolak, padahal nama kita udah besar, ya bukan salah dari klien, tapi gimana caranya kita bisa membenarkan dan memperbaiki diri kita. Kedua, mimpi sih. Kalau buat aku, kamu harus tahu. Kalau aku sih dari awal tuh aku udah punya mimpi. Oke, apa yang aku mau? Itu very specific. Aku nggak kayak, yang penting aku sukses, kaya, dikenal orang. Enggak sih, aku nggak pernah begitu. Aku kalau misalnya mengerjakan sesuatu, biasanya aku ada gambaran sendiri. Oke, I want this picture. Gimana caranya aku meraih gambaran itu? Baik itu 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun, 2 minggu. Jadi gambaran itu jelas banget di pikiran aku. Dan baru dari situ aku ikutin tuh step-stepnya. Karena sebenarnya sebelum aku modeling di runway, itu aku iklan lumayan banyak. Jadi aku dulu model iklan dulu, terus aku sempat trendsetter dulu awalnya, news anchor aku juga udah jalanin, model video klip aku jalanin juga gitu loh. Aku tuh udah coba semua, jadi iklan pun, mungkin Kak Panca bisa bantu ya. Iklan juga sebenarnya kalau untuk model kan, oke, ada beberapa iklan yang kita nggak bisa ambil karena nanti mempengaruhi image. Kalau aku sebenarnya dulu karena aku mulainya juga casting-casting, model iklan, hampir semua tuh aku udah jalanin gitu. Tapi begitu aku masuk, aku pikir, oke, what I want to do, I want to be a professional fashion model. Jadi dari situ aku harus milih. Jadi jangan diraup semua kalau buat aku. Jadi aku milih, oke, berarti yang ini harus aku tinggalkan in order to reach this one. Itu kamu prosesnya gimana? Dari yang gerabak-gerubuk itu, jalannya sampai bisa akhirnya standing. Ya setelah ketemu sama aku ya, maksudnya yang barusan kamu cerita. Tapi bener sih, itu yang pertama, kadang kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita nggak sadar ya, Kak. Jadi kalau menurut aku udah, wow, on point, seksi, keren, gini. Tapi ternyata di mata orang, itu gerabak-gerubuk gitu. Dan juga di mata orang mungkin, kenapa dia kayak begitu jalannya.
Makanya buat aku tuh it's very important untuk evaluasi. Jadi begitu kita selesai, kadang ada orang kayak Kak Panca yang selalu kasih masukan ya. Sometimes sebelum kita tanya, Kak Panca udah kasih masukan. Selesai show atau sebelum show, biasanya udah kasih masukan. Tapi kan nggak semua orang membantu seperti Kak Panca. Ada juga klien atau koreografer atau yang lain yang udah diem aja, lain kali aku nggak pakai. Nah, kalau aku biasanya aku tanya, oke, tadi gimana? Nggak apa-apa, jujur aja, aku justru butuh saran kritiknya, gitu. Kekurangan aku di mana? Semua ini kan pembelajaran, jam terbang. Setiap kali show itu medannya beda-beda. Bajunya beda, panggungnya beda, sepatunya beda, gitu. Tingkat kesulitannya beda-beda. Nah, itu kan nggak semuanya kita sebagai model punya ability yang sama gitu untuk menjalaninya. Orang yang lebih tahu, professionals yang sudah lebih lama di bidangnya, pasti mereka akan bisa membantu kita. Kayak Kak Panca waktu itu, one of the most difficult show itu adalah yang panggungnya turun. Oh my God. Dan aku baru tuh modeling di sini juga lumayan baru. Di kepala aku tuh mikirnya gini, ini mungkin nggak ya? It is something impossible yang dilakukan. Tapi aku tahu tuh yang bikin panggung, yang ngeset semuanya, they are professional in their world kan. Udah pasti perhitungannya pasti benar. Gimana caranya kita model mempelajari tekniknya agar pesannya nyampe, agar kita bisa bawain sesuai keinginan dari klien. Jadi semuanya baik. Nah, itu Kak Panca, I think one of the best lesson that I got from you was that one. Itu sulitnya setengah mati. Aku respect banget dengan your professionalism dan jelas gitu loh penyampaiannya. Itu benar-benar kita di belakang panggung tuh kita deg-degannya setengah mati, terus kita mikir ini kayaknya nggak mungkin deh. Kadang-kadang orang mikir model tuh oh ya sekedar badan nggak ada otaknya. No, it's not true. Kalau kita nggak belajar, kamu paling 1-2 kali show selesai gitu loh. Kayak begini mana bisa gitu. Kita di belakang panggung udah aduh keringet dingin tau nggak sih, itu AC ngeblast, keringet terus. Aduh, itu benar-benar kayak, ini bisa nggak ya dijalanin? And you actually give step by step, dan aku dan teman-teman, pasti Kak Panca udah denger ini dari yang lain juga, respect banget, karena Kak Panca jelasin ini gimana. Itulah professional, kayak sepatunya juga langsung dibikin karet semuanya. Dan semua orang panggung turun, jelasin kalau ini seperti ini. It was a really memorable show for me. Thank you. Menurut Laura, penghasilan model itu bisa menghidupi kehidupan sehari-hari nggak sama modelnya sendiri? Oh bisa. Awal aku balik ke Jakarta, tapi mami aku kan bilang kayak orang tua aku, kamu yakin mau lakuin ini gitu. Aku langsung bilang, padahal aku nggak tahu loh itu berapa waktu itu penghasilannya. Dan masih kecil banget waktu itu aku pertama kali job, belum potongan-potongannya. Karena aku melihat ini suatu pekerjaan. Pekerjaan dengan batasan ya. Jadi memang ada batasan usia. Batasan usia karena perubahan kita secara fisik, karena perubahan kita juga secara mental, dan juga baik itu dari klien, mungkin klien ingin yang fresh juga, dan juga dari kita, karena fisik kita tidak sama gitu loh, dari dalam mungkin tulangnya atau apanya, itu banyak perubahan. So, pekerjaan ini memang ada usianya. Gimana caranya untuk mengatasinya? Ya, harus pinter-pinter, jadi harus tahu cara menabung, pembagian dana, terus kembali lagi dengan gaya hidup. Jadi sebenarnya model itu memberikan yang terbaik saat di atas panggung. Di atas panggung, kamu adalah kanvas hidup untuk klien. Begitu lampu mati, itu tergantung diri kamu masing-masing. Kalau kamu pengen hidup yang glamor, nggak apa-apa. Tapi kalau aku kasih saran, sesuai dengan apa yang kamu dapatkan. Memang kalau mampunya segini, ya oke, kamu bisa menggunakan kreativitas kamu untuk tetap menunjukkan image kamu yang seperti ini, tapi tidak berlebihan. Gitu kalau menurut aku sih. Nah, kalau seorang model tuh perlu skill nggak? Oh, itu nomor 1. Model itu bukan cuma jalan kanan kiri belok, madep belakang selesai, ciao. No, ya kan? Kalau misalnya koreografer dari sini bilang out, keyword kasih out, terus kamu cek, ciao, selesai. No. Kamu bisa show sekali, tapi habis itu ya ciao juga. Kalau misalnya skill kita nggak ditambahin, ya gimana gitu, karena kamu membawakan baju ready to wear, celana misalnya, dengan rok kutu, dengan kebaya, dengan kain atau bridal, itu totally different. Dan setiap koleksi, misalnya satu kemeja putih dengan kemeja bercorak, itu bisa beda bawainnya, tergantung gimana dari klien. Kita model yang paling penting kita punya karakter, kita punya X factor, dan jati diri kita kuat. Tapi bukan berarti, oke, gue udah seperti ini nih patenannya, ya udah setiap kali show gue seperti ini. Kalau aku sih pribadi, aku nggak setuju. Karakter kita bisa tetap keluar,
tapi kita harus tetap mencoba untuk mengikuti arahan dari seluruh konsep. Karena kita itu, boleh kamu setinggi-tingginya, kamu super model, kamu super duper model, boleh. Tapi masih ada embel-embel model. In my dictionary, kalau kamu masih ada kata model di situ, berarti kamu harus memberikan jiwa dan bekerja sama dengan yang lain. Karena at the end of the day, you working for the client, gitu loh. Beda kalau kamu muse. Kalau kamu jalannya jadi muse, kamu digunakan karena kamu sebagai inspirasi. Jadi kamu bisa menunjukkan semuanya. Kamu pakai tambahan anting kamu, kayak kamu mau posenya tiba-tiba di depan begini, ya kan? Saat yang lain muse, itu kebebasan kamu. Memang kamu tagline-nya, kamu ada di situ sebagai muse. It's very important untuk punya skill dan terus mengikuti, kita mengikuti fashion yang berkembang. Jadi kalau kamu begitu-begitu aja, ya kamu akan hasilnya jadi #throwback. Oke, jadi harus tetap belajar terus ya lo ya? Kalau aku sih termasuk yang setuju itu. Laura punya kendala apa tuh waktu proses dari start jadi model sampai akhirnya orang mengakui, dunia fashion mengakui bahwa ada Laura itu adalah salah satu top model yang benar-benar diperhitungkan di Indonesia gitu ya? Ada. Belum kasih portfolio, baru di ruang tunggu. Yang hitam suruh pulang. Waduh. Ya udah, tapi ya gimana ya, kalau buat aku sih mentalnya harus kuat sih. Kita harus tahu karakter aku gitu, karakter kita masing-masing itu seperti apa, kekuatan kita di mana. Dulu waktu aku masih teenagers, sempat sih kayak, karena sering bulian dan lain-lain, aku nggak percaya diri. Aku tuh bukan tipe orang yang percaya diri dulunya, sama sekali zero. But then, waktu aku ke Belanda, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya kuning, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya hitam legam, and they're all beautiful. Mereka semua pede. Ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Semua pede. Kenapa aku enggak? Di situ aku mikir, dan pas aku mau mulai modeling di Belanda, aku gini, kalau orang lain bisa melihat aku, ini orang punya potensi. Kenapa aku tidak bisa melihat diri aku sendiri? Itu sih, buat aku tuh, it's very important. Walaupun aku nggak tahu ya, mungkin waktu itu, apakah Emily akan terima aku atau enggak ya di Belanda, tapi at that time, dengan dia bisa melihat aku, badan aku besar waktu itu, dan aku acak-acakan, dia datengin aku dan dia bilang, ya, I want you, kalau kamu bisa mengurangi ini semua. Dia bisa lihat kenapa aku nggak bisa. Dari situ aku mulai setiap hari sampai detik ini, 3 hal baik. Apa yang aku syukuri. Dan sampai saat ini, kulit gelap aku adalah sesuatu yang aku syukuri. Stereotyping ya, yang cantik itu harus yang putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, dan lain-lain. Itu kan basisnya bisnis. Itu yang dibuat oleh produk, advertising, nyampe ke orang. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, saat aku berubah pikiran, enggak, rumput gue bisa lebih hijau kalau gue percaya dan gue siramin. So, memang semua orang ada lapangannya masing-masing, ada rezekinya masing-masing. Tapi yang penting, kalau buat aku sebagai model, kita tidak perlu, dan kalau bisa jangan sampai meniru orang lain. Karena kenapa? Orangnya udah ada, orangnya masih ada. Ngapain kamu jadi orang lain? Kamu tahu nggak nih ya, pertama kali aku lihat kamu di mana? Kak Panca pernah bilang kalau nggak salah Putri Indonesia ya? Iya, benar, gitu. Nah, aku pernah lihat kamu di Putri Indonesia tahun 2006 ya? Iya. Dan aku juga lihatnya di TV, udah langsung aku lihat. Pas kamu berdiri top 10 dipanggil itu, aku nggak tahu kamu urutan ke-5, apa ke-6, aku lupa. Terus aku langsung lihat, dia perempuan siapa ya? Kok kayaknya eksotis, unik gitu. Tapi memang badannya agak masih gede gitu. Terus aku langsung bilang sama orang kantor waktu itu ya, yang suka ngurusin model, aku bilang, tolong dong cari ini nih yang namanya Laura di mana gitu. Akhirnya aku ketemu sama kamu nih di anniversary buat majalah ya kalau nggak salah ya. Kan berjodohnya di situ. Nah, yang aku mau tanya sama kamu, kok kamu mau ikut Putri Indonesia? Itu kerjaannya Mami dan teman-teman sih. Jadi Mami dan tetangga aku gitu, mereka tuh send application, terus bilang, Lau ikut deh gitu. Aduh sebenarnya aku kalau kompetisi kayak gini aku mikir bisa nggak ya gitu, do I want it or not, di awal tuh. Lalu aku ikut untuk pemilihannya, and then I meet the people. Habis dari situ aku ngerasa pas aku bener-bener diterima, dikasih tahu, I was so happy. Pas aku datang hari pertama aku langsung gini, ini yang aku mau gitu. Jadinya aku ikutin dan syukur pada Tuhan ya sekali lagi. Kalau buat aku, itu teman-teman tahun aku, buat aku sih the best. Karena dari mereka nggak ada tuh Kak, pelit-pelitan kayak, oh dia gini, gitu nggak ada.
Kayak benar-benar tuh mereka semua kita solid ya Kak. Sampai sekarang kita masih arisan, kita masih meeting, kita masih kayak saling nih di saat corona kayak sekarang ya Kak. Itu tiap hari yang intens adalah teman-teman dari PI aku Kak. Oh. Jadi informasi terbaru apa? Karena banyak yang jadi dokter. Ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, ada yang di Papua, di mana-mana kita tersebar kan. Itu selalu update, selalu tanya kabar, bagi resep, pokoknya semua yang positif itu kita bagikan gitu loh Kak. Nah di awal karir juga kayak gitu, waktu itu pas aku akhirnya balik ke Indonesia mutusin, you know what, I wanna try this modeling world, itu dari teman-teman, dari Agustin, dari Tiffany dulu, ayo lo coba ikut, dari Rahma, coba ikut ini lo, ikut ini gitu. Nah dari situ aku belajar dan akhirnya sampai sekarang udah banyak yang jadi emak-emak ya, ibu-ibu. Tapi ya kita tetap solid sih Kak. Menurut Laura ini ajang Putri Indonesia tuh gimana? Aku berharap ajang-ajang seperti ini lebih banyak ada. Kan ini mimpi ya, ajang menciptakan suatu mimpi. Mimpi untuk perempuan Indonesia, anak-anak mudi-mudi Indonesia. Jadi aku berharap agar ajang seperti ini itu terbuka lebih luas lah Kak. Putri-putrinya atau mungkin finalis-finalis dari ajang lain itu tidak hanya diberikan platform, tapi juga difasilitasi, oke, ke depannya bagaimana. Pembekalannya benar, gitu. Dan dikuatkan juga yang paling penting secara mental sih. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Dulu aja aku belum ada sosial media, adanya forum-forum ya dulu ya. Itu aja aku shock loh Kak. Ada yang bilang aku transgender, ada yang bilang aku wanita jadi-jadian gitu. Iya, jadi ada yang bilang aku penjajah. Padahal aku sekolah doang di Belanda ya Kak. Aku kan orang Serang Banten ya, Pontianak. Tapi nggak ada gitu. Dulu aja zaman aku ada. Dan dulu di zaman aku juga ada salah satu finalis yang karena dia nggak suka, beberapa fans nggak suka dia menang, dapat threaten surat kaleng gitu, yang nakut-nakutin kalau nanti kamu akan terjadi apa-apa sama kamu karena kamu yang menang, bukan yang juara 2. Ada yang kayak gitu, Kak. Apalagi sekarang dengan kemudahan teknologi ini, kalau menurut aku orang lebih gampang untuk bersuara dengan jempol dan wifi langsung nyampe. Ajang-ajang ini kalau aku sih inginnya agar mereka lebih dikuatkan mentalnya, diberikan edukasi agar mereka bisa menjawab secara positif dan membantu juga mengedukasi para netizen-netizen dan juga para fans gitu. Jadi semua perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang sama. Dengan pengalamannya Laura nih di modeling, juga punya pengalaman di ikut di Putri Indonesia, sampai akhirnya Laura nih sekarang punya Supermodel Project. Itu apa Laura? Supermodel Project itu sebenarnya adalah satu lembaga non-formal untuk melatih pengembangan diri dan talenta, terutama di bidang modeling dan dunia hiburan, kayak acting, public speaking, dan lain-lain, make up, untuk semua usia. Sebenarnya itu bisa dipakai untuk di kehidupan sehari-hari. Awalnya tuh mimpi kita bertiga sih, karena kita disatukan di salah satu acara televisi kan. Aku, Paula, Domi waktu itu. Saat kita selesain episodenya, kita kayak menyenangkan ya, it's actually lovely. Aku suka banget, kenapa? Karena semuanya tuh positif. At the end of the day, kita nangis-nangisan bareng, kita happy bareng. Dan sekarang murid-murid kita ternyata udah sukses di dunia mereka masing-masing, syukur pada Tuhan ya. Akhirnya kita bilang gini, kenapa nggak kita aplikasikan di dunia nyata gitu loh. Nah, karena kan aku juga sebelumnya sempat jadi pengajar untuk sahabat anak. Terus Domi juga suka banget ngajar dan berbagi. Terus Paula itu punya mata yang bagus untuk scouting orang. Jadi dia tahu, oke, anak ini akan bagus atau enggak. So, the three of us, kita punya mimpi tapi nggak punya dana. Awalnya gitu. Akhirnya kita bertiga kita jalanin, tiba-tiba Kelly nanya, oh gimana nih, apakah kita bisa bergabung? Kita cek apa gini visi kita sama, ya udah akhirnya berempat, kita stronger kan. Jalanin. Nah makanya tiap tahun kita tuh selalu menjalankan online audition. Jadi kita memberikan beasiswa kepada orang-orang yang kita anggap punya potensi dengan keterbatasan masing-masing, gitu loh. Jadi tahun ini karena pandemi seperti ini, akhirnya kita melakukan foto challenge Kak, karena kita nggak bisa bertemu kan, mengasah kreativitas. Kamu foto dari rumah, kamu punya apa? You don't need to buy new stuff. Kamu kreasikan aja apa yang di rumah, tapi also keep the fashion alive. Kayak kira-kira apa nih? Galilah potensi kamu, kreativitas kamu.
tunjukkan jati diri kamu gitu loh. Nah, pemenangnya akan kita kasih seperti biasa kelas gratis, tapi karena ini lagi pandemik jadinya online, sama ada kacamata dan juga merchandise dari kita. Setahu aku juga Laura pernah memang menjadi guru volunteer ya buat anak-anak jalanan ya. Iya Kak. Nah itu tolong ceritain deh, kok kamu tertarik dari dunia model yang glamor ini, terus tiba-tiba ngajar ke anak-anak jalanan yang aku dengar kamu pernah ngajarnya di bawah kolong jembatan juga ya? Iya, nah Kak Panca juga sempat beli voucher aku kan? Iya, aku ingat aku pernah beli voucher kamu waktu kita lagi show di Surabaya juga kan? Nah iya, jadi waktu itu aku modeling, ada salah satu jurnalis mewawancara mengenai dunia pekerjaan aku tentang model, dunia model. Terus when the recorder stop saat kita selesai interview, ngobrol nih, akhirnya aku tanya, kamu sehari-harinya ngapain gini. Nah waktu itu memang aku ada plan untuk join Komnas Perempuan sebenarnya. Jadi aku udah ikut step-step dari Komnas Perempuan, tapi di sana itu memang diharuskan ada beberapa jam yang aku tidak bisa jalani. Karena memang kan kerja dengan pemerintah ya. Akhirnya aku mikir gini, aduh karir modeling aku juga lagi mulai naik. Aku harus memilih gimana caranya aku tetap bisa beraktivitas, menjalankan karir aku dengan sesuatu yang memang aku ingin lakukan gitu. So finally, ketemulah dengan jurnalis ini. Dia bilang, ada nih, tapi basisnya edukasi, kamu tertarik enggak? Jujur pas pertama aku gini, aduh kalau ketemu anak-anak, aku bisa nggak ya gitu. Dibilang coba aja dulu, kalau memang nggak cocok ya udah. Begitu aku datang nggak, baru masuk. Kan kita selalu, inilah, kalau menurut aku kita tuh terlalu menggunakan bayangan kita, our stereotyping tuh terlalu tinggi ya sebagai manusia gitu. Ini terjadi juga sama aku. Aduh anak jalanan nanti mereka gini gitu kan. Karena persepsi, karena lihat dari berita mungkin, karena yang lain-lain. Begitu aku datang Kak, nggak ada yang begitu. Yang ada mereka datang ke aku, so sweet, so nice, kayak mereka meluk aku langsung, dan aku kan nangis tuh susah ya Kak. Kayak air mata tuh susah keluar, itu langsung, padahal belum tahu loh nama aku siapa. Mereka nggak tahu aku siapa, mereka nggak tahu aku model, aku cuma dikenalin sebagai, inilah guru baru kalian, untuk ngajarin bahasa Inggris sama matematika. Mereka langsung meluk aku. Oke, selesai dari kelas itu, padahal aku belum ngajar loh Kak, selesai dari kelas itu aku gini, oke, aku cuma bisa jam segini sampai jam segini, boleh nggak? Kalau aku memang misalnya ada fashion week kan udah pasti aku nggak bisa datang, gimana? Terikat nggak? Enggak, kamu boleh datang, terserah kamu mau bantu apa. Akhirnya aku ikut, dan aku ikut jambore mereka 2 hari, itu untuk merayakan Hari Anak. Itu yang vouchernya yang aku jualin, yang Kak Panca bantu, dan teman-teman itu yang 10.000, itu untuk supaya mereka bisa memiliki 2 hari dalam hidup mereka untuk bermain dan belajar. Karena kan setiap hari mereka bekerja, minta uang di jalan. Nah, dalam 2 hari itu, mereka diberikan waktu untuk menjadi anak-anak setulusnya. Itu berapa lama ya Laura waktu itu jadi kayak guru volunteer ke anak-anak jalanan? 8 tahun ada sih Kak. Itu aku merasa memang aku bukan orang yang kaya banget gitu, enggak Kak. Papi aku, mami aku selalu bilang, the best thing you can give a person is education. Buat aku, it's very important for a person to have a dream. Aku bisa seperti sekarang ini, saat dunia mungkin orang lain bilang, kamu gila kali ya, kamu pengen jadi supermodel misalnya. Ada aja omongan orang, tapi kan aku punya mimpi, dan aku menghargai mimpi itu, dan aku ingin mencoba untuk membangun mimpi orang. Karena kenapa Kak? Anak jalanan Kak, banyak yang kayak begini, mungkin juga banyak anak lain ya, dengan keterbatasan ini dan itu, mereka tuh gini, udahlah gue dilahirin kayak gini, gue gak mungkin jadi titik. Mimpi aja gak berani. And I think, apa gunanya hidup kamu kalau kamu gak ada mimpi? Coba aja dulu, gitu. Pas nih visinya dari mereka, dan aku pas, dan ini yang udah aku jalanin, kenapa nggak? Kalau memang misalnya aku bisa, aku membantu. Mulia banget Laura, my God. Laura, kita sekarang balik lagi ke modeling ya. Kamu kan sebagai model udah sering banget ya dikasih baju yang super duper susah. Terus dikasih koreografi yang super duper susah. Ini Laura menghandle-nya gimana tuh sampai bisa akhirnya menjalankan sukses gitu? Kalau buat aku sih ya, kita model ya, maksudnya manusia sih sebenarnya, pekerjaan apapun gitu ya. Buat aku sih kita harus tahu dulu. Nomor 1 adalah pengetahuan. Apa yang harus dilakukan? Makanya mungkin Kak Panca juga udah bosan kali ya kalau aku selalu nanya, ini harusnya gimana Kak? Ini mestinya gimana? Kakak pengennya kayak apa gitu. Dari situ aku masukin ke pikiran aku, oke, kalau seperti ini, itu aku biasanya di otak aku nih kalau mau di breakdown, itu aku breakdown formula.
Oke, in order to reach that, aku harus gini, gini, gini. Tambah lagi, oke, berapa nih berat misalnya dari baju aku atau dari aksesoris aku tuh berapa beratnya. Dan aku harus tahu kelemahan aku di mana nih. Kayak misalnya aku kan pernah retak tulang belakang ya, Kak. Jadi, aku harus tahu gimana caranya biar aku tetap bisa menjalankan ini, apa nih yang harus aku mainin nih di mana. Terus kalau buat aku ngobrol dengan desainer, ngobrol dengan koreografer, ngobrol dengan orang-orang yang profesional. Selesai semua itu, biasanya aku pasti ngobrol sama suamiku, kasih tahu, oh Amore, itu pasti, ya I have to admit itu pasti. Kayak Amore, aku dapat ini nih, aku nervous nih, bisa nggak ya aku gitu, apa gini-gini gitu. Biasanya dia nggak selalu ngomong, oh ya kamu pasti bisa. Sebelum itu dia pasti tanya, oke, kira-kira apa nih? Karena selain aku yang tahu kondisi fisik aku, suamiku juga tahu. Oke, kalau ini kamu bisa jalanin, coba kamu gini-gini. Dia pasti kasih masukan tuh buat aku. Itu udah aku keep tuh. Dari situ biasanya aku juga selesai dari GR kan nggak sempurna tuh. Ada kekurangan ini, kekurangan itu. Nah biasanya aku tanya teman-teman, kalau ini apa? Misalnya ada sesuatu yang aku nggak tahu, aku diskusi sama mereka. Teman-teman yang emang deket sama aku, satu profesi dan bisa aku percaya. Kita tukar pikiran. Dan nggak pernah lupa itu aku berdoa sih Kak. Karena itu aku jalanin pas kita show salah satu majalah closing. It was so difficult. And then pas GR ada sedikit kesalahan teknis yang sampai aku nggak bisa nafas karena tabungnya keluar gas. Oh ya, aku ingat. Itu aku udah nggak tahu lagi itu aku mesti gimana. Tapi makanya kalau memang orang di sekitar kita itu positif Kak, aku percaya itu semua ngebantu. Auranya pasti ngebantu. Ko Yung Yung waktu itu, dia baik sekali. Dia bilang, apa yang kamu lakukan, aku support. Kalau memang misalnya kamu tidak bisa, kamu bilang kamu tidak bisa. Maksudnya nggak yang sesuatu yang dipaksakan gitu. Kalau memang kita kerjainnya dari hati, dari pikirannya, semuanya positif, pasti bisa. Itu pun begitu, aku sampai merinding loh Kak cerita ini, karena aku itu benar-benar satu yang aku ingat banget. Begitu itu disuruh keluar kan sama Kak Panca, ukurannya pas tuh, suruh keluar gelap, aku nggak bisa lihat apa-apa ya Kak. Tiba-tiba memang wifi-nya nggak jalan, itu kan something yang di luar kehendak kita manusia kan. Kita pakai digital ya. Ya, itu digital. Jadi untuk ngebuka, jadi punya aku tuh gelap sekali. Jadi untuk ngebuka itu perlu wifi. Wifi-nya nggak connect, nggak jalan. But the show must go on, right? It's a fashion world. Tagline the show must go on ya memang harus jalan gitu loh. Jadi mau gimana gitu. Nah di situ pas aku keluar ya udah aku berdoa aja. Ya Tuhan kalau memang misalnya aku harus menjalankan ini, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku jalan. Aku nggak bisa lihat apa-apa itu Kak. Jalan sampai tengah, itu aku minta maaf banget. Sebenarnya Kak Panca nggak suruh aku berhenti di tengah, tapi aku berhenti di tengah. Karena kemampuan aku sebagai manusia dan sebagai model udah nggak bisa tuh. Jadi makanya aku berhenti dulu. But ya pause aja, udah pause aja sebentar. Ternyata koneksi wifi-nya nyambung. Jadi di tengah itu lampunya keluar dan aku bisa lihat. Akhirnya aku bisa lanjutin jalannya ke depan. Begitu di depan, ya udah back, tetap pose apa segala macam. Begitu di akhir barulah itu bisa terbuka. Kita nggak pernah tahu gitu. Maksudnya dalam pekerjaan anggaplah 12-30 detik ini sebagai model di panggung, everything can happen, gitu. Yang penting gimana kita mempersiapkan diri kita, gimana kita belajar dari orang lain, dan gimana kita berserah sih. Because at the end of the day, everything that we do, itu semua dilancarkan oleh yang di atas. But it's okay, kamu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah, terus saat itu aku ngerti banget, karena aku juga pernah posisinya sebagai orang yang di depan panggung ya. Oke, tadi membahas dunia model, terus membahas Putri Indonesia. Nah ini ada yang menarik nih buat aku nih. Sekarang Laura kan punya bisnis makanan ya, cookies ya. Iya. Kok tiba-tiba seneng maksudnya bikin cookies pertama, terus kedua apa ini salah satu passion-nya Laura juga untuk bikin bisnis makanan? Ini aku baru bikin pas pandemik ini sih Kak. Nah kebetulan memang Kakak tahu sendiri suamiku tuh jago masak. Jadi akhirnya dia ngajarin aku, oke gini, coba aja lah, nggak apa-apa kalau gagal gitu kan. Intinya dia jago masak dan dia makan semuanya. Jadi masakan aku dimakan. Tapi dia kasih komen, oke lah kurang ini, kurang ini. Akhirnya aku bikin postingan di Instagram. Orang pada nanya, oh lah mau dong ini gitu. Saudaraku juga nanya, apa gini. Akhirnya dia mikir, kenapa nggak sekalian aja dijadiin usaha yang nggak mahal gitu loh, tapi bisa mungkin ngebantu orang. Karena at this time seperti ini kan kadang-kadang orang mikir ya, pingin makan tapi susah, nanti ini sehat nggak atau gimana gitu. So that's why we're making this. Kalian baking di rumah, kenapa nggak baking lebihan gitu. Nah, akhirnya namanya itu, makanya aku pakai nama anak aku, Ikrar. Karena ini kita buat base of love.
Kita masak juga pakai cinta. Resep nomor 2, yang pertama cinta. Harus cinta dulu ya, baru semuanya fine gitu kan. Ini kan Laura kan kegiatannya banyak, berarti kan ini super duper sibuk nih. Ngatur waktunya gimana ya? Antara modeling, terus supermodel project, terus dengan bisnis makanan sekarang, terus sama suami, sama anak gitu. Kalau pendapat aku, kita tidak bisa membahagiakan orang lain kalau diri kita belum bahagia. Jadi buat aku makanya hari ini aku pakai baju macan ya kan, karena aku berasa hari ini pingin kayak energi itu keluar gitu. So for example, makanya aku juga bikin foto-foto bodo amat deh kalau orang lain mau mikir apa, tapi it makes me happy. Yeah. So apa yang aku merasa aku happy dan suami aku tidak masalah, jadi aku lakukan gitu. So for example, kita udah bagi waktu nih, karena sekarang memang kan untuk bisnis makanan ini udah lumayan lah, syukur pada Tuhan jalan gitu. Oke, berarti jam segini pagi main, bangun tidur kita harus dengan Isabella dulu misalnya. Udah spend time dengan anak, oke. Nanti kita bagi, oke berarti jam masak kita dan jam ngurusin bisnis jam segini kita kerja. Habis dari situ, oke ngapain lagi nih? Oke mungkin Nima, mungkin aku mau foto-foto ya kan? Oke nanti minta Matteo, kan suamiku yang motoin kan? Oke jam segini ya, mau kita foto dan video misalnya. Nah, untuk Supermodels Project kan kita ada jadwalnya untuk kelas online, itu udah kita bagi. Untuk baking, for example, kita sebisa mungkin kita ikutin Isabella dalam proses. Jadi dia ada di situ, dia pakai celemek, dia lihat apa segala macam gitu. So, the interaction is still there, tapi tetap kita bisa jalanin dengan profesional. Balik lagi kita ke dunia model ya. Laura kan pernah sempat go internasional nggak sih? Pernah nggak? Ke Milan apa ke Paris ya? Paris aku pernah, terus dulu ke Belanda. Kalau show luar negeri sama Indonesia itu beberapa negara aku udah jalanin. Milan aku pernah, tapi aku paling lama itu Belanda sama Paris mungkin ya. Paris ya. Gimana di sana prosesnya? Keras Kak, apalagi untuk pinggul-pinggul besar seperti aku, sangat keras. Ya. Kita pernah show di Paris, ingat nggak Pak Paris Fashion Week yang buat Didit Adi Prasetyo. Terus kemudian aku cukup kaget sih waktu itu tiba-tiba boom kita berangkat, kita ketemu langsung di Paris kan. Terus tiba-tiba kamu bisa jadi kayak ukurannya kecil semuanya. Itu tolong ceritain gimana prosesnya kamu bisa sampai segitu bentuk badannya. Train myself, terus ngurusin badan, diet, apa segala gitu untuk show itu sih. Karena aku tahu, karena aku pernah kerja di sana dan actually the size itu very important, harus kecil. Sedangkan aku tahu proporsi badan aku kayak untuk pundak aku, untuk pinggul aku itu udah cukup quote-unquote ukurannya besar ya, lebar. Karena tulangnya ya? Ya, jadi kalau memang misalnya aku dapat privilege untuk kerja di sana, ya mau nggak mau aku harus mengikuti standar mereka gitu loh. Jadi waktu Kak Panca bilang, Kak Panca kan ngingetin terus, gimana lah, udah kurus belum? Gimana lah, udah kurus belum? Ya kan? Terus, ya aku emang benar-benar berusaha sebaik aku untuk bisa ngecilin size aku. Tapi ya aku nggak sampai kayak ekstrim, oh nggak makan, apa gimana, enggak sih. Cuma memang itu aku plan, oke, kalau aku harus berangkat tanggal segini, berarti aku harus mulai dari segini. Aku tahu nih metabolisme aku seperti apa. Dan aku tambahin lagi, olahraga aku tambahin lagi, oke, berarti aku nggak boleh, aku harus ngurangin coklat apa gini, karena number one for me poison itu coklat banget, aku udah nggak bisa lepas dari coklat, susah banget aku. Jadi kalau itu oke, berarti gue harus puasa coklat nih selama misalnya sebulan gitu. Well, ini gimana nih ya dengan keadaan seperti kayak gini ya, model bisa menggunakan waktunya sama talentanya yang sekarang ini supaya bisa lebih positif sama produktif? Kalau buat aku sih ya, kita manusia dilahirkan bukan dengan hanya satu talenta ya. Kita itu punya banyak. Mungkin kita belum berani untuk mencoba, mungkin kita belum tahu gitu. Kayak misalnya sekarang nih, dengan Kak Panca melakukan hal ini. Kalau buat aku, it's something positif. Itu yang dibutuhkan oleh orang. Dengan membuat ini, Kak Panca kan juga berusaha. Di balik itu, Kak Panca juga menginspirasi orang gitu loh, membuat orang to keep their mind positive, untuk maju. Kalau misalnya dari aku, mungkin publik yang belum tahu, salah satu kerjaan yang mati adalah kerjaan seni. Kita benar-benar terhenti dengan pandemik ini. Apakah hidup terhenti hanya karena sesuatu yang memang misalnya musibah atau sesuatu keadaan seperti ini? Enggak. The life must go on. Gimana caranya? Gali dari dalam. Jangan hanya kita tuh, aduh kita harus apa, kita harus apa. No, pertanyaannya, nadanya, intonasinya yang diubah, Kak. Kita bisa apa? Kalau memang misalnya kamu belum bisa, coba belajar.
Gimana caranya? Mungkin kamu selama ini nggak spend time banyak dengan family. Now you can do it. But on the other hand, hidup harus tetap jalan. Gimana caranya? Ya kamu coba. Mungkin kamu bisa ngejahit. Mungkin kamu bisa paintings, ya kan? Mungkin kamu bisa gambarin sesuatu or make a book, write a book, something else gitu. Inilah saatnya, menurut aku, daripada kita merenungi apa yang terjadi terus-menerus, you do something. Either it's for you atau buat orang sekitar kamu, yang penting adalah buat diri kamu bahagia. Karena manusia tidak ada yang dilahirkan dengan satu talenta saja. Tuhan itu udah memberikan kita pembekalan yang cukup untuk melanjutkan hidup. Nah, ini tips sama sarannya Laura nih, bagi teman-teman yang mau mulai menjadi seorang model. Yang kedua adalah seorang model yang sudah menjadi model, ingin menjadi top model seperti Kak Laura gini. Pertanyaan pertama aku, model seperti apa yang kamu mau jadi gitu. You have to know, model itu ada model catwalk, ada foto model, ada model iklan, macam-macam. Kamu pingin jadi apa? Kalau kamu punya mimpi, kamu harus secara jelas kamu maunya apa. Dan setelah itu kamu breakdown. Oke, kamu lihat, mengaca diri kamu dari dalam dan dari luar. Kalau misalnya mau jadi fashion model, apakah aku punya tinggi yang sesuai? Apakah aku punya proporsi badan yang sesuai? Misalnya kamu punya tinggi yang sesuai, proporsi badannya belum, oke, berarti kamu harus gimana caranya? Ikuti mungkin kelas nutrisi, kelas kesehatan, atau mungkin ikuti YouTube seperti dari Kak Panca dan profesional lain di dunia modeling. Gimana nih caranya untuk membangun? Setelah dari situ, misalnya, oh, badan saya kurang tinggi nih, tapi saya punya mimpi suatu hari saya bakal jalan misalnya di Jakarta Fashion Week. Oke, kamu bisa coba dari cara lain. Kalau gitu berarti mungkin aku mukanya cantik, aku a very creative person. Oke, berarti kamu bisa masuk dari jalan muse atau influencer. And then you can reach that dream. But mimpi itu harus boleh setinggi-tingginya, tapi harus kamu juga imbangi dengan kelebihan dan kekurangan kamu dan kapabilitas kamu. Terus, kalau memang misalnya kamu udah jalan 1-2 show, ini senior aku yang bilang ke aku ya, dan aku akan turunin untuk model-model baru ya. Itu ada senior aku di Jakarta, di Indonesia, itu bilang ke aku, nggak usah lah kita gembar-gembor kita itu model di Jakarta, kecuali sama potensial klien atau klien. Jadi orang lain nggak perlu tahu kita model, biar mereka yang lihat sendiri. Itu salah satu advice terbaik yang pernah aku dapatkan dalam hidup. Karena kenapa? Kamu nggak usah ngomong, oh saya ini model. Enggak. Kamu buktikan kamu itu model. Caranya gimana? Casting datang, ditolak, ikut lagi, ditolak, ikut lagi. Show kecil jalanin, sampai akhirnya kamu mendapatkan show designer yang memang kamu impikan. Kalau untuk model yang udah ada sekarang dan mau jadi supermodel, top model, saran aku adalah mempertahankan yang sulit. Gimana cara mempertahankannya? Adalah nomor 1, memperbaiki kualitas diri setiap hari. Jadi kamu harus memperkaya diri kamu dengan pengetahuan, dengan skill, memperbaiki dan juga meningkatkan etika dan etos kerja kamu dalam dunia modeling ini. Karena kenapa? Dengan seperti itu, kamu tidak hanya menghargai diri kamu, tapi kamu menghargai orang di sekitar kamu, karena kita hanyalah segini dalam dunia modeling. Kita tidak akan menjadi sesuatu yang segini, tidak akan terlihat seperti diva kalau tidak didukung oleh semua personel di balik itu. Orang lighting, panggung, koreografer, keyword, designer, makeup, dan lain-lain gitu. Tugas kita adalah memberikan jiwa terhadap koleksinya, tapi yang membuat kita terlihat seperti super, itu dibantu juga oleh orang sekitar kita. So, selalu harus menghargai orang sekitar dan toleransi terhadap model lain itu sangat penting. Itu sih, Kak. Nah, ini kan udah banyak nih achievement yang udah didapat dari Laura nih ya. Ada nggak sih achievement lain lagi yang kayaknya belum tercapai gitu? Sebenarnya banyak sih. I actually, for now, yang paling penting aku sih pingin sebenarnya mimpi nanti ke depannya aku pengen punya taman bacaan sih, Kak, sebenarnya. Buat adik-adik gitu. Itu nomor 1. Terus kalau untuk personal diri sendiri, aku ingin bisa menjadi ibu yang lebih baik dan buat Isabella dan istri yang lebih baik buat Matteo pastinya. Karena aku juga masih belajar kan, itu proses. Tapi kalau emang impian besar, I actually want to have my own library gitu. Jadi free buat orang.
anak-anak yang mau belajar dan bermain. Oke, so hopefully your dream will come true ya. Kayak waktu jadi model, come Amin. true. Mau jadi putri di Putri Indonesia, come true. Terus semua jadi come true. Thank you so much, Kak. Ya, thank you so much ya Laura ya. Semoga obrolan kita barusan ini semuanya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia model, juga mau mengikuti Putri Indonesia, dan juga mau bikin kue kayak Laura. Kayak gitu juga yang punya jiwa untuk ngajar seperti kayak Laura. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya ini semuanya, dan teman-teman di sana bisa melihat gimana sih caranya ya untuk menjadi seorang Laura Mulyadi gitu. Bye. Yeah. Nah, udah dengar kan obrolan aku bersama dengan Laura Mulyadi. Memang karirnya Laura Mulyadi menjadi seorang model profesional penuh perjuangan. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.